وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dapat hadir untuk melaksanakan sholat tarawih ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami informasikan untuk kegiatan sholat tarawih malam ini pada hari Senin tanggal 3 April 2023 di Masjid Al-Muhajirin Pulau Pamulang. Selanjutnya yang bertugas sebagai kultum sekaligus imam pada malam ini yaitu Ustadz M. Syukri Marpau. Untuk kultum yang bertema haruskah ibu hamil dan menyusui kode puasa dan bila yaitu saudara-saudara. Kegiatan selanjutnya akan dilakukan tadarus Al-Quran. Adapun laporan kas Ramadan yaitu saldo tanggal 1 April sebesar 4.581.000, pemasukan kotak amal semalam sebesar 532.000 dan pengeluaran sebesar 275.000. Jadi saldo Ramadan saat ini yaitu sebesar 4.838.000. Kami ucapkan terima kasih bagi jamaah yang telah melimpahkan hartanya. Semoga Allah memberikan balasan berlipat ganda atas apa yang telah diberikan. Dan tak lupa kami ingatkan bagi jamaah yang ingin menyisihkan sebagian rezekinya untuk infak maupun sedekah dapat melakukan kotak amal yang telah disediakan maupun transfer ke nomor rekening Bank BSI Bendahara DKM yang terpampang di depan pintu masjid. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz M. Syukri Marpau, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja talabul ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Ada puasanya yang tinggal? Hah? Ada yang tinggal? Jangan betua kok tinggal, malu kita sama bocah.
Sehat ya mudah-mudahan ya. Kantongnya gimana kantongnya? Alhamdulillah apa nih? Udah beli baju lebaran belum? Belum ya? Emang baju lebaran ini identik ya, sesuatu yang menyenangkan lah memang ya. Kayaknya kalau belum beli baju lebaran sedihnya minta ampun. Baik, tentunya sudah banyak ustadz yang ceramah. Sudah malam keberapa nih? Malam ke-13. Berarti sudah 13 ustadz yang ceramah pada malam hari ini dengan saya. Bermacam-macam sudah kita bahas. Saya dikasih tema. Bolehkah? Apa tadi temanya? Bolehkah ibu hamil dan menyusui tidak berpuasa? Gitu ya? Mengkodoh? Oh iya, baik. Baik bapak-bapak, ibu-ibu. Kemarin sewaktu di bulan Rajab kita minta sama Allah. Doanya semua kita hafal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Gitu kan doanya? Ya Allah, berkati umur kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Alhamdulillah, summa walhamdulillah, Allah sampaikan umur kita ke bulan Ramadan ini. Betapa banyak orang, biasanya kan kerja di rumah sakit. Kemarin waktu bulan Sya'ban, tanggal 29 Sya'ban itu ada 3 orang meninggal. Yang 2 sehat-sehat saja, maksudnya sakitnya ya biasa. Yang 1 memang sakitnya sudah parah. Artinya tinggal bentar malam gitu. Bentar malam tarawih, besok puasa, dicabut Allah nyawanya. Kita bersyukur kepada Allah, Allah sampaikan umur kita pada bulan Ramadan ini. Tentunya kita berdoa kepada Allah, wa ballighna Ramadan. Sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Kok ngapain? Ngapain? Kita kemarin minta sama Allah supaya umur kita minta disampaikan ke bulan Ramadan. Setelah Allah sampaikan, ngapain kita? Mau ngapain Pak? Astagfirullahaladzim, tidur bagaimana nih? Mau ngapain bulan Ramadan? Mau puasa? Hah? Mau? Begini, kalaulah kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah pada bulan Ramadan ini, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, bulan Ramadan ini adalah bulan maghfirah, bulan ampunan, bulan penuh keberkahan, bulan penuh rahmat. Tapi kita tidak mendapatkan ampunan Allah itu, samalah kita seperti tikus yang mati di lumbung padi. Maksud saya, ada orang mati, itu dia kenapa mati? Mati kelaparan. Padahal di sekelilingnya banyak makanan semua ada, tapi dia mati kelaparan. Begitulah perumpamaan orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan ini, padahal Allah siapkan hidangan-hidangan. Ada hidangan maghfirah, ampunan, nih, ambil kata Allah. Ada hidangan yang namanya rahmat, pakai kata Allah. Ada yang namanya hidangan keberkahan, ambil kata Allah. Tapi kita nggak mau ambil itu. Samalah kita seperti tikus yang mati di lumbung padi tadi. Jika ada di antara kita di bulan Ramadan ini tidak mendapatkan ampunan, sudah sangat luar biasa kita. Padahal Allah siapkan makanan-makanan itu, maksudnya hidangan-hidangan maghfirah itu, tapi kita tidak mempergunakan. Maka sekali lagi, mumpung masih banyak waktu, belum sampai seperdua Ramadan. Nah, bulan Ramadan ini tentunya dijalani oleh orang-orang yang latihan. Kemarin di bulan Rajab itu adalah bulan latihan untuk menuju Ramadan. Bulan Sya'ban itu bulan pemanasan. Bulan Ramadan itu bulan kompetisi untuk mendapatkan medali dari Allah yang namanya la'allakum tattaqun. Orang
yang tidak pernah latihan, tidak pernah pemanasan, ujuk-ujuk ikut kompetisi. Ini ada umpamanya pertandingan bola Liga Tarkam, umpamanya nggak usah Liga Dunia kegedean, tiba Tarkam saja dah. Kita nggak pernah latihan, nggak pernah megang bola, pemanasan enggak, ujuk-ujuk ikut tanding. Kira-kira bagaimana tuh? Baru menang, baru 2 putaran, kita udah pingsan. Begitu juga lah keadaan kita kaum muslimin di sini. Pada bulan Ramadan, awal Ramadan, semua datang ke masjid, sholat tarawih. Yang nggak latihan datang, ikut kompetisi. Yang nggak pemanasan datang ke masjid. Makanya 1 Ramadan sampai 3 Ramadan penuh masjid sholat. Sampai ke sono penuh. Ya kan 1 Ramadan penuh nggak? Penuh? Sono penuh, sana penuh, sini penuh. Itu yang nggak ikut semua, yang nggak latihan tuh. Yang nggak pemanasan ikut semua. Nah, pertengahan Ramadan yang latihan mulai pingsan, yang nggak pemanasan mulai tepar. Sekarang nih yang latihannya nih mulai nyusun. Kita lihat besok 29 Ramadan masih ada nggak jamaahnya nih? Takutnya tinggal 5 mau makmum doang 2. Ya, karena yang latihan pun belum tentu menang. Boro-boro yang nggak latihan menang, yang latihan aja belum tentu menang. Untuk mendapatkan medali dari Allah, sebagaimana Allah katakan ayat semua yang kita hafal dalam surah Al-Baqarah 183 itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Hai orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman? Orang-orang yang latihan tuh. Kalau Allah tidak katakan ya ayyuhal muslimun, enggak. Allah tidak katakan ya ayyuhan nas, tidak. Tapi Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang sering latihan. Kira-kira begitu tuh maknanya tuh. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga pernah diwajibkan secara tertulis. Kataba yaktubu kutiba. Allah tidak mengatakan wujiba, Allah tidak katakan furido, tapi Allah katakan kutiba. Seolah-olah Allah ingin katakan ini wajib secara tertulis. Buktinya, kalau ibu-ibu haid boleh tidak sholat dan tidak boleh sholat, tapi tidak wajib ganti itu sholat. Tapi puasa Ramadan ini tertulis dari Allah di dalam Quran, kalau tinggal ganti. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, bolehkah ibu menyusui mengganti puasanya? Ada sekitar 6 orang yang boleh tidak berpuasa. Saya bacakan nih. Saya catat, kemarin kita ada dapat temanya, saya catat nih. Pertama, siapakah orang yang boleh tidak berpuasa? Pertama adalah orang yang hilang akal sehatnya. Jadi kalau ada besok orang udah tua, dijenggotan, merokok di jalan, nah itu hilang akal tuh. Alias apa? Gila, maklum aja orang gila. Jadi jangan marah kita bilang orang gila. Memang dalil mengatakan begitu. Jadi kalau ada orang merokok di jalan, minum kopi di pinggir jalan, wajar kita anggap dia orang gila. Karena memang orang gila yang boleh tidak berpuasa. Yang kedua, orang sakit boleh tidak berpuasa, tapi juga lihat sakitnya. Jangan nanti lu kenapa gak puasa? Sakit gua, sakit apa-apamu? Gak bisa. Kenapa kurang? Apalagi yang boleh tidak berpuasa, yang apabila dia berpuasa bertambah sakitnya. Panu, kadas, kuda, apalagi banyak. Kurang, sakit hati, nggak bisa. Pokoknya sakit yang apabila dia berpuasa bertambah penyakitnya, boleh dia tidak berpuasa. Siapa lagi orang yang boleh tidak berpuasa? Yaitu orang tua. Orang tua di sini orang tua yang rentan, yang apabila dia berpuasa nggak sanggup, apalagi dia udah pikun. Sholat aja dia bolak-balik, ntar jam 11 dia sholat apa mbak? Sholat zuhur. Sholatnya tak berapa rakaat, kadang suka-sukanya aja. Ntar 3 jam kemudian sholat lagi dia. Sholat apa kan? Belum zuhur. Bukannya udah sholat kan? Belum. Nah itu orang begitu tuh nggak wajib puasa, udah pikun dia. Kemudian siapa lagi? Orang yang boleh tidak berpuasa, orang yang bepergian, yaitu safar.
boleh tidak berpuasa, tapi dengan safar itu memang dia lelah. Di zaman Rasulullah safar itu, dan para ulama tabi'in mengatakan safar itu bepergian paling boleh dia tidak berpuasa sekitar 83 km. Tapi perjalanannya memang melelahkan. Orang naik onta, naik kuda. Dan sekarang 300 km juga naik pesawat 2 jam sampai. Nah, maksudnya bukan itu lagi menjadi pedoman. Yang apabila dia dengan safar itu lelah dia, haus yang berkesanatan dia, itu yang dimanakan safar. Siapa lagi orang yang boleh tidak berpuasa? Yaitu orang yang hamil. Boleh tidak berpuasa? Boleh. Orang menyusui? Boleh. Kemudian nanti kita bahas cara menggantinya. Mudah-mudahan masih ada waktu. Kemudian yaitu perempuan yang haid, ini boleh tidak berpuasa. Nah, dalilnya di dalam surah Al-Baqarah, saya bacakan ya. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddata min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Mari kita kupas ini ayat ini pelan-pelan. Mudah-mudahan 3,5 jam kelar. Lalu pertama, yaitu siapa? Yaitu beberapa hari tertentu. Maksudnya puasa itu ditentukan beberapa hari. Ada 29 hari, ada 30 hari. Maka barang siapa di antara kamu sakit, nih sakit yang saya sebutkan tadi, yang boleh paduka ada sebulan, enggak boleh. Kemudian maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, itu tadi safar, perjalanan, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa. Maksudnya diqadha. Sakit masuk kategori hamil, masuk kategori menyusui, masuk kategori apa tadi, bepergian, masuk kepada semua itu wajib mengganti di hari-hari yang lain. Lalu siapa yang boleh bayar fidyah? Tidak semua orang yang meninggalkan puasa wajib bayar fidyah. Jangan ujuk-ujuk fidyah, ujuk-ujuk fidyah yang enak lah, orang kaya bisa lah dia. Ya, duitnya miliaran, nggak sanggup puasa, fidyah aja, nggak gitu. Orang yang boleh bayar dengan fidyah yang pertama, orang yang tua tadi. Nggak mungkin dia lagi ganti puasanya tahun depan. Emang tambah muda dia tahun depan, pasti tambah tua. Siapa lagi? Orang yang hamil. Hamil ini ada 2 kategori. Kalau dia khawatir akan kesehatan bayinya, maka dia wajib ganti di bulan-bulan yang lain. Tapi kalau dia khawatir dengan penyakit diri badannya, bukan anaknya, itu tadi, maka boleh dia ganti dengan fidyah. Maksudnya enggak kira-kira? Nah, wa 'alal ladzi fidyatun ta'amu miskin. Kepada siapakah orang memberikan fidyah itu? Kepada fakir miskin, bukan kepada semua orang. Ini kadang-kadang kita perhatikan di kampung kita, ada orang meninggal malam ke-7, ditanya, dia bagi-bagi beras, ya kan? Mau ngapain? Mau bayar fidyah. Kira-kira gimana tuh? Oke lah dia mau bayar fidyah, mengganti puasa almarhum atau almarhumah yang meninggal dunia. Silahkan, hitungannya mungkin pas, tapi tidak tepat sasaran. Kan Allah katakan fidyatun ta'amu miskin. Membayar fidyah itu dan memberi makan kepada orang-orang miskin. Apa orang tahlilan itu orang miskin semua? Oh, ada di situ mobil Alphard, ada di situ Pajero yang punya. Paling yang miskin ustaz-ustaznya paling. Ya, mobil motornya juga motor apa? Berapa tuh? Motor bebek. Itu juga udah batu-batu. Ya itu wajib lah dikasih-kasihan juga kita kan. Tapi lihat ustaznya, ustaz zaman now itu udah punya mobil semua kayaknya, insya Allah. Amin. Nah, oleh karena itu, siapa yang jadi yang safar, yang hamil, menyusui,
Kenapa orang hamil itu boleh bayar fidyah? Itu kalau diumpamakan seperti wanita-wanita zaman dulu. Wanita zaman dulu hamil dia tahun ini, nggak puasa dia, ya. Tahun depan dia melahirkan, nggak puasa lagi dia. Tahun depan dia menyusui, nggak puasa dia. Tahun besok kena menyusui sunnah 2 tahun, nggak puasa dia. 2 tahun dia nggak puasa. Tahun depan hamil lagi. Lah apa yang mau ganti itu? Ya kan? Maka orang seperti ini boleh membayar dengan fidyah, tidak mengganti. Kapan dia mau ganti? Maka diganti dengan fidyah. Oleh karena itu Bapak, Ibu-ibu, jamaah salat tarawih yang saya muliakan, tentunya dalam kesempatan ini kita lanjutkan ayat tadi. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tentunya berpuasa ini ujung-ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Apa itu la'allakum tattaqun? Untuk mendapatkan kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa di sini adalah orang yang bertakwa karena puasa berbeda karakternya dengan orang bertakwa karena sholat. Berbeda karakter takwa karena zakat. Karena 8 pintu surga, di surga nanti ada 8 pintu disediakan untuk orang-orang la'allakum tattaqun. Karena orang bertakwa lah yang akan masuk surga tanpa hisab. Kalau orang iman saja dia akan dihisab, dihitung. Orang Islam dihitung, tapi bertakwa VIP tanpa hisab. Allah inginkan kita menjadi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu. La'allakum tattaqun. Karakternya, contohnya, ciri-ciri orang bertakwa. Kalau di akhirat, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah, jangan di sisi manusia. Di sisi manusia sahur makan jengkol sama pete dia, sama sambal terasi. Habis sahur, sholat subuh, tidur, bangun-bangun kan johor. Allahu Akbar ke masjid. Buru-buru dia bangun ke masjid, cuci muka, mau ambil wudhu, sholat. Allahu Akbar, gak usah gigi. Habis itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pandai teman-teman, pingsan teman gara-gara dia. Itu di sisi manusia, mulut orang yang berpuasa. Tapi di sisi Allah, mulut orang yang berpuasa itu harum bagaikan seharum minyak misik, minyak kasturinya surga. Maka besok di akhirat, ciri-ciri orang yang berpuasa itu, begitu dia mengatakan Assalamualaikum, tercium bau, lalu mereka, oh is the best, masuk surga tanpa hisab. Itu di akhirat. Kalau di dunia, kalau ditanya besok kita setelah Ramadan ini selesai, apakah bapak-bapak sudah bertakwa karena Ramadan ini? Oh nggak tahu saya, harus tahu. Ciri-cirinya apa? Harus tahu. Ciri-cirinya orang yang bertakwa karena selesai Ramadan ini, nih catat nih, dia tidak lagi serakah kepada yang halal dan benci kepada yang haram. Saya ulangi, ciri-ciri orang bertakwa setelah Ramadan ini selesai, dia tidak serakah kepada yang halal dan benci kepada yang haram. Kalau masih serakah besok setelah Ramadan ini dia serakah sama yang halal, belum bertakwa dia karena puasa. Apalagi tidak benci kepada yang haram, belum bertakwa dia karena puasa. Maka oleh karena itu, selesai Ramadan ini jadilah kita orang yang bertakwa. Kenapa demikian? Karena jangan karena yang haram. Babi haram, jangan, nggak perlu puasa memang udah haram. Minuman khamar tanpa Ramadan memang sudah haram. Tapi yang halal saja kita menjadi haram. Caranya supaya dibatasi. Jus enak, halal. Kalau siang Ramadan, coba-coba, haram. Rendang lezat. Kalau siang Ramadan, haram. Istri halal. Kalau siang, haram. Dapat dosa 3 lagi, wajib ganti, berdosa, kafaratnya 2 bulan berturut-turut berpuasa. Kamu ini sebulan aja blenger, apalagi 2 bulan berturut-turut lagi. Kalau berturut-turut di sini umpamanya berpuasa udah 7 hari, gagal, ngulang dari awal. Itu maksud 2 bulan berturut-turut itu. Jangan coba-coba dah. Jangan coba-coba. Udah ada yang coba di sini. Jangan. Nah, pertanyaan terakhir, bolehkah kita mencium istri kita di bulan Ramadan? Bolehkah mencium istri di bulan Ramadan? Boleh. Yang
yang penting istri sendiri. Kalau istri orang ditapok ya, istri sendiri boleh, tapi ciumnya cium sayang, bukan nafsu. Jangan gara-gara puasa ini kita mau istri cok kosong gitu. Ya bolehlah kita berkasih sayang, tetap berjalan seperti biasanya, tapi juga jangan gara-gara Ramadan ini kita jadi musuh-musuhan, tidur belakang-belakangan, kemudian jauh-jauhan istri di dapur, kita di depan, giliran istri ke depan kita pergi ke dapur, nggak mau dekat. Kenapa bang nggak mau dekat? Kan puasa, nggak boleh dekat. Jarak 5 meter. Yang jelas, mari kita jadikan momentum Ramadan ini untuk kita menjadi orang la'alakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Ini saja dulu. Sebenarnya panjang lebar kalau kita bahas, panjang sekali. Tapi karena memang waktunya terbatas, mudah-mudahan dapat bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Usikum wa nafsi bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة التراويح ركعتين. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dapat hadir untuk melaksanakan salat tarawih ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami informasikan untuk kegiatan sholat tarawih malam ini pada hari Senin tanggal 3 April 2023 di Masjid Al-Muhajirin Kuala Kamuran. Selanjutnya yang bertugas sebagai kultum sekaligus imam pada malam ini yaitu Ustadz M. Syukri Marpau. Untuk kultum yang bertema haruskah ibu hamil dan menyusui kode puasa, dan bila yaitu saudara-saudara. Kegiatan selanjutnya akan dilakukan tadarus Al-Quran. Adapun laporan kas Ramadan yaitu saldo tanggal 1 April sebesar 4.581.000, pemasukan kotak amal semalam sebesar 532.000, dan pengeluaran sebesar 275.000. Jadi saldo Ramadan saat ini yaitu sebesar 4.838.000. Kami ucapkan terima kasih bagi jamaah yang telah melimpahkan hartanya. Semoga Allah memberikan balasan berlipat ganda atas apa yang telah diberikan. Dan tak lupa kami ingatkan bagi jamaah yang ingin menyisihkan sebagian rezekinya untuk infak maupun sedekah dapat melakukan kotak amal yang telah disediakan maupun transfer ke nomor rekening Bank BSI Bendahara DKM yang terpampang di depan pintu masjid. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz M. Syukri Marpau, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udhu billahi minasy syaithanir rajim.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja talabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Ada puasanya yang tinggal? Hah? Ada yang tinggal? Janganlah, ketua kok tinggal, malu kita sama bocah. Sehat ya mudah-mudahan ya. Kantongnya di mana kantongnya? Alhamdulillah. Apa nih? Udah beli baju lebaran belum? Belum ya? Emang baju lebaran ini identik sesuatu yang menyenangkan lah memang ya. Kayaknya kalau belum beli baju lebaran sedihnya minta ampun. Baik, tentunya sudah banyak ustadz yang ceramah. Sudah malam keberapa nih? Malam ke-13. Berarti sudah 13 ustadz yang ceramah pada malam hari ini dengan saya. Bermacam-macam sudah kita bahas. Saya dikasih tema, bolehkah, apa tadi temanya? Bolehkah ibu hamil dan menyusui tidak berpuasa? Gitu ya? Mengkodok? Oh iya, baik. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kemarin sewaktu di bulan Rajab kita minta sama Allah. Doanya semua kita hafal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Gitu kan doanya? Ya Allah, berkati umur kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Alhamdulillah, summa walhamdulillah, Allah sampaikan umur kita ke bulan Ramadan ini. Betapa banyak orang, ya saya kan kerja di rumah sakit. Kemarin waktu bulan Sya'ban, tanggal 29 Sya'ban itu ada 3 orang meninggal. Yang 2 sehat-sehat saja, maksudnya sakitnya ya biasa. Yang 1 memang sakitnya sudah parah. Artinya tinggal ntar malam gitu. Ntar malam taraweh, besok puasa, dicabut Allah nyawanya. Kita bersyukur kepada Allah, Allah sampaikan umur kita pada bulan Ramadan ini. Tentunya kita berdoa kepada Allah, wa ballighna Ramadan. Sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Kok ngapain? Ngapain? Kita kemarin minta sama Allah supaya umur kita minta disampaikan ke bulan Ramadan. Setelah Allah sampaikan, ngapain kita? Mau ngapain Pak? Astagfirullahaladzim, tidur bagaimana nih? Mau ngapain bulan Ramadan? Mau puasa? Hah? Mau? Begini. Kalaulah kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah pada bulan Ramadan ini, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bulan Ramadan ini adalah bulan maghfirah, bulan ampunan, bulan penuh keberkahan, bulan penuh rahmat. Tapi kita tidak mendapatkan ampunan Allah itu, samalah kita seperti tikus yang mati di lumbung padi. Maksud saya, ada orang mati, itu dia kenapa mati? Mati kelaparan. Padahal di sekelilingnya banyak makanan, makanan semua ada, tapi dia mati kelaparan. Begitulah perumpamaan orang yang tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan ini, padahal Allah siapkan hidangan-hidangan. Ada hidangan maghfirah, ampunan, nih, ambil kata Allah. Ada hidangan yang namanya rahmat, pakai kata Allah.
Ada yang namanya hidangan keberkahan, ambil kata Allah. Tapi kita nggak mau ambil itu. Samalah kita seperti tikus yang mati di lumbung padi tadi. Jika ada di antara kita di bulan Ramadan ini tidak mendapatkan ampunan, sudah sangat luar biasa kita. Pada Allah siapkan makanan-makanan itu, maksudnya hidangan-hidangan maghfirah itu, tapi kita tidak mempergunakan. Maka sekali lagi, mumpung masih banyak waktu, belum sampai seperdua Ramadan. Nah, bulan Ramadan ini tentunya dijalani oleh orang-orang yang latihan. Kemarin di bulan Rajab itu adalah bulan latihan untuk menuju Ramadan. Bulan Sya'ban itu bulan pemanasan. Bulan Ramadan itu bulan kompetisi untuk mendapatkan medali dari Allah yang namanya la'allakum tattaqun. Orang yang tidak pernah latihan, tidak pernah pemanasan, ujuk-ujuk ikut kompetisi. Ini ada umpamanya pertandingan bola Liga Tarkam, umpamanya nggak usah Liga Dunia kegedean, tiba Tarkam saja dah. Kita nggak pernah latihan, nggak pernah megang bola, pemanasan enggak, ujuk-ujuk ikut tanding. Kira-kira bagaimana tuh? Boro-boro menang, baru 2 putaran, kita udah pingsan. Begitu juga lah keadaan kita kaum muslimin di sini. Pada bulan Ramadan, awal Ramadan, semua datang ke masjid sholat tarawih. Yang enggak latihan datang ikut kompetisi, yang enggak pemanasan datang ke masjid. Makanya 1 Ramadan sampai 3 Ramadan penuh masjid sholat. Sampai ke sono penuh. Ya kan 1 Ramadan penuh enggak? Penuh? Sono penuh, sana penuh, sini penuh. Itu yang enggak ikut semua, yang enggak latihan tuh. Yang enggak pemanasan ikut semua. Nah, pertengahan Ramadan yang enggak latihan mulai pingsan, yang enggak pemanasan mulai tepar. Sekarang nih yang latihannya nih mulai nyusut. Kita lihat besok 29 Ramadan masih ada nggak jamaahnya nih? Takutnya tinggal imam makmum doang berdua. Ya, karena yang latihan pun belum tentu menang. Boro-boro yang nggak latihan menang, yang latihan aja belum tentu menang. Untuk mendapatkan medali dari Allah, sebagaimana Allah katakan ayat semua yang kita hafal dalam surah Al-Baqarah 183 itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman? Orang-orang yang latihan tuh. Kalau Allah tidak katakan ya ayyuhal muslimun, enggak. Allah tidak katakan ya ayyuhan nas, tidak. Tapi Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang sering latihan. Kira-kira begitu tuh maknanya tuh. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga pernah diwajibkan secara tertulis. Kataba yaktubu kutiba. Allah tidak mengatakan wujiba, Allah tidak katakan furido, tapi Allah katakan kutiba. Seolah-olah Allah ingin katakan ini wajib secara tertulis. Buktinya, kalau ibu-ibu haid boleh tidak sholat dan tidak boleh sholat, tapi tidak wajib ganti itu sholat. Tapi puasa Ramadan ini tertulis dari Allah di dalam Quran, kalau tinggal ganti. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, bolehkah ibu menyusui mengganti puasanya? Ada sekitar 6 orang yang boleh tidak berpuasa. Saya bacakan nih. Saya catat, kemarin kita ada dapat temanya, saya catat nih. Pertama, siapakah orang yang boleh tidak berpuasa? Pertama adalah orang yang hilang akal sehatnya. Jadi kalau ada besok orang udah tua, jenggotan, merokok di jalan, nah itu hilang akal. Alias apa? Gila, maklum aja orang gila. Jadi jangan marah kita bilang orang gila. Memang dalil mengatakan begitu. Jadi kalau ada orang merokok di jalan, minum kopi di pinggir jalan, wajar kita anggap dia orang gila. Karena memang orang gila yang boleh tidak berpuasa. Yang kedua, orang sakit boleh tidak berpuasa, tapi juga lihat sakitnya. Jangan nanti lu kenapa gak puasa? Sakit gua, sakit apa-apamu? Gak bisa.
Kenapa kurang? Apalagi yang boleh tidak berpuasa, yang apabila dia berpuasa bertambah sakitnya. Panu, kadas, dan apalagi banyak. Kurang, sakit hati, nah bisa. Pokoknya sakit yang apabila dia berpuasa bertambah penyakitnya, boleh dia tidak berpuasa. Siapa lagi orang yang boleh tidak berpuasa? Yaitu orang tua. Orang tua di sini orang tua yang rentan, yang apabila dia berpuasa nggak sanggup, apalagi dia udah pikun. Sholat aja dia bolak-balik. Ntar jam 11 dia sholat apa mbak? Sholat zuhur. Sholat entah berapa rakaat, kadang suka-sukanya aja. Ntar 3 jam kemudian sholat lagi dia. Sholat apa? Belum zuhur. Bukannya udah sholat lagi? Belum. Nah itu orang begitu tuh nggak wajib puasa. Udah pikun dia. Kemudian siapa lagi? Orang yang boleh tidak berpuasa, orang yang bepergian, yaitu safar. Boleh tidak berpuasa, tapi dengan safar itu memang dia lelah. Di zaman Rasulullah safar itu, dan para ulama tabi'in mengatakan safar itu bepergian paling boleh dia tidak berpuasa sekitar 83 km. Tapi perjalanannya memang melelahkan. Orang naik onta, naik kuda, dan sekarang 300 km juga naik pesawat 2 jam sampai. Nah, maksudnya bukan itu lagi menjadi pedoman. Yang apabila dia dengan safar itu lelah dia, haus yang berkesanatan dia, itu yang dimaknakan safar. Siapa lagi orang yang boleh tidak berpuasa? Yaitu orang yang hamil. Boleh tidak berpuasa? Boleh. Orang menyusui? Boleh. Kemudian nanti kita bahas cara menggantinya. Mudah-mudahan masih ada waktu. Kemudian yaitu perempuan yang haid, ini boleh tidak berpuasa. Nah, dalilnya di dalam surah Al-Baqarah, saya bacakan ya. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddata min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Mari kita kupas ini ayat ini pelan-pelan. Mudah-mudahan 3,5 jam kelar. Lalu pertama, yaitu siapa? Yaitu beberapa hari tertentu. Maksudnya puasa itu ditentukan beberapa hari. Ada 29 hari, ada 30 hari. Maka barang siapa di antara kamu sakit, nih sakit yang saya sebutkan tadi, yang boleh panu kadas kurap nggak boleh. Kemudian maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, itu tadi safar perjalanan, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa. Maksudnya di qadha. Sakit masuk kategori hamil, masuk kategori menyusui, masuk kategori bepergian, masuk kepada semua itu wajib mengganti di hari-hari yang lain. Lalu siapa yang boleh bayar fidyah? Tidak semua orang yang meninggalkan puasa wajib bayar fidyah. Jangan ujuk-ujuk fidyah yang enak lah, orang kaya bisa lah dia. Ya, duitnya miliaran, nggak sanggup puasa, fidyah aja, nggak gitu. Orang yang boleh bayar dengan fidyah yang pertama, orang yang tua tadi. Nggak mungkin dia lagi ganti puasanya tahun depan. Emang tambah muda dia tahun depan, pasti tambah tua. Siapa lagi? Orang yang hamil. Hamil ini ada 2 kategori. Kalau dia khawatir akan kesehatan bayinya, maka dia wajib ganti di bulan-bulan yang lain. Tapi kalau dia khawatir dengan penyakit diri badannya, bukan anaknya, itu tadi, maka boleh dia ganti dengan fidyah. Maksudnya enggak kira-kira? Nah, wa 'alal ladzi fidyatun tu'amu miskin. Kepada siapakah orang memberikan fidyah itu? Kepada fakir miskin, bukan kepada semua orang. Ini kadang-kadang kita perhatikan di kampung kita, ada orang meninggal malam ke-7,
Ditanya, dia bagi-bagi beras, ya kan? Mau ngapain? Mau bayar fidyah. Kira-kira gimana tuh? Oke lah dia mau bayar fidyah, mengganti puasa almarhum atau almarhumah yang meninggal dunia. Silakan, hitungannya mungkin pas, tapi tidak tepat sasaran. Kan Allah katakan fidyatun tu'amu miskin. Membayar fidyah itu dan memberi makan kepada orang-orang miskin. Apa orang tahlilan itu orang miskin semua? Oh, dari situ mobil Alphard, ada di situ Pajero yang punya. Paling yang miskin ustadz-ustadznya paling. Ya. Mobil motornya juga motor apa? Berapa tuh? Motor bebek. Itu juga udah batu-batu. Ya itu wajib lah dikasih kasihan juga kita kan. Tapi lihat ustadznya, ustadz zaman now memang udah punya mobil semua kayaknya, insya Allah. Amin. Nah, oleh karena itu, siapa yang jadi yang safar, yang hamil, menyusui. Kenapa orang hamil itu boleh bayar fidyah? Itu kalau diumpamakan seperti wanita-wanita zaman dulu. Wanita zaman dulu hamil dia tahun ini, nggak puasa dia, ya. Tahun depan dia melahirkan, nggak puasa lagi dia. Tahun depan dia menyusui, nggak puasa dia. Tahun besok kena menyusui sunnah 2 tahun, nggak puasa dia. 4 tahun dia nggak puasa. Tahun depan hamil lagi. Lah apa yang mau ganti itu? Ya kan? Maka orang seperti ini boleh membayar dengan fidyah, tidak mengganti. Kapan dia mau ganti? Maka diganti dengan fidyah. Oleh karena itu Bapak, Ibu-ibu, jamaah salat tarawih yang saya muliakan, tentunya dalam kesempatan ini kita lanjutkan ayat tadi. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tentunya berpuasa ini ujung-ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Apa itu la'allakum tattaqun? Untuk mendapatkan kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa di sini adalah orang yang bertakwa karena puasa berbeda karakternya dengan orang bertakwa karena sholat. Berbeda karakter takwa karena zakat. Karena 8 pintu surga, di surga nanti ada 8 pintu disediakan untuk orang-orang la'allakum tattaqun. Karena orang bertakwa lah yang akan masuk surga tanpa hisab. Kalau orang iman saja dia akan dihisab, dihitung. Orang Islam dihitung, tapi bertakwa VIP tanpa hisab. Allah inginkan kita menjadi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu. La'allakum tattaqun. Karakternya, contohnya, ciri-ciri orang bertakwa kalau di akhirat, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah, jangan di sisi manusia. Di sisi manusia sahur makan jengkol sama petai ya, sama sambal terasi. Habis sahur, sholat subuh, tidur, bangun-bangun ke Johor. Allahu Akbar di masjid. Buru-buru dia bangun ke masjid, cuci muka, mau ambil wudhu, sholat. Allahu Akbar, gak usah gini. Habis itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pandai teman-teman pingsan teman gara-gara dia. Itu di sisi manusia, mulut orang yang berpuasa. Tapi di sisi Allah, mulut orang yang berpuasa itu harum bagaikan seharum minyak misik, minyak kasturinya surga. Maka besok di akhirat, ciri-ciri orang yang berpuasa itu, begitu dia mengatakan Assalamualaikum, tercium bau. Lalu malaikat, oh is the best, masuk surga tanpa hisab. Itu di akhirat. Kalau di dunia, kalau ditanya besok kita setelah Ramadan ini selesai, apakah bapak-bapak sudah bertakwa karena Ramadan ini? Oh nggak tahu saya, harus tahu. Ciri-cirinya apa? Harus tahu. Ciri-cirinya orang yang bertakwa karena selesai Ramadan ini, nih catat nih, dia tidak lagi serakah kepada yang halal dan benci kepada yang haram. Saya ulangi, ciri-ciri orang bertakwa setelah Ramadan ini selesai, dia tidak serakah kepada yang halal dan benci kepada yang haram. Kalau masih serakah besok setelah Ramadan ini dia serakah sama yang halal, belum bertakwa dia karena puasa. Apalagi tidak benci kepada yang haram, belum bertakwa dia karena puasa. Maka oleh karena itu, selesai Ramadan ini jadilah kita orang yang bertakwa. Kenapa demikian? Karena jangan karena yang haram.
Babi haram, jangan, nggak perlu puasa memang udah haram. Minuman khamar tanpa Ramadan memang sudah haram. Tapi yang halal saja kita menjadi haram. Caranya supaya dibatasi. Jus enak, halal. Kalau siang Ramadan, coba-coba. Haram. Rendang lezat. Kalau siang Ramadan, haram. Istri halal. Kalau siang, haram. Dapat dosa 3 lagi. Wajib ganti berdosa kafaratnya 2 bulan berturut-turut berpuasa. Kamu ini sebulan aja belemer, apalagi 2 bulan berturut-turut lagi. Kalau berturut-turut di sini umpamanya berpuasa udah 7 hari gagal, ngulang dari awal. Itu maksud 2 bulan berturut-turut itu. Jangan coba-coba dah. Jangan coba-coba. Udah ada yang coba di sini. Jangan. Nah, pertanyaan terakhir, bolehkah kita mencium istri kita di bulan Ramadan? Bolehkah mencium istri di bulan Ramadan? Boleh, yang penting istri sendiri. Kalau istri orang ditapok kita, istri sendiri boleh, tapi ciumnya cium sayang, bukan nafsu. Jangan gara-gara puasa ini kita mau istri cok, kosong, gitu. Ya bolehlah kita berkasih sayang, tetap berjalan seperti biasanya, tapi juga jangan gara-gara Ramadan ini kita jadi musuh-musuhan, tidur belakang-belakangan. Kemudian jauh-jauhan istri di dapur, kita di depan, giliran istri ke depan, kita pergi ke dapur, nggak mau dekat. Kenapa bang nggak mau dekat? Kan puasa, nggak boleh dekat. Jarak 5 meter. Yang jelas, mari kita jadikan momentum Ramadan ini untuk kita menjadi orang la'alakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Ini saja dulu. Sebenarnya panjang lebar kalau kita bahas panjang sekali. Tapi karena memang waktunya terbatas, mudah-mudahan dapat bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.